Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadrat Masih Maud alaihissalam pernah bersabda bahwa Allah Ta'ala itu maha tersembunyi, namun dia bisa dikenal dengan kudrat-kudratnya. Dengan perantaraan doa bisa diketahui keberadaan zatnya. Bersabda, sekalipun raja atau setiap orang pasti pernah mendapatkan kesulitan yang dampaknya sedemikian rupa tak berdaya lemah dan tidak tahu apa yang harus dilakukan pada saat seperti itu. Dalam kondisi seperti itu, dengan doa bisa mendapatkan solusi atau terselesaikan permasalahan itu. Hadrat Masih Maud alaihissalam dengan berbagai cara, dengan berbagai menyampaikan pentingnya doa. Sahabat Hadrat Masih Maud alaihissalam sedemikian rupa mendapatkan pengenalan dalam hal ini, dan disebabkan oleh bergaul dengan Hadrat Masih Maud alaihissalam, sedemikian rupa mereka yakin atas doa, dan sedemikian rupa keimanan mereka tinggi akan doa, sehingga orang-orang ghair pun, ghair Ahmadi, mereka pun mendapatkan kesan dan pengaruhnya luar biasa. Dan orang-orang non-muslim yang memiliki ikatan dengan jemaat, mereka yakin bahwa doa-doa orang-orang ini, doa-doa para sahabat ini sangat terkabul. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu pernah bersabda bahwa pernah disampaikan suatu kejadian kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, yang mana Hadrat Masih Maud alaihissalam sangat tertawa mendengar riwayat itu. Hadrat Munshi Roresab mengenai beliau. Hadrat Munshi pada masa awal sering datang ke Qadian, tapi karena semakin sibuk pekerjaan beliau di kantor, sehingga beliau cukup mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan cuti. Meskipun demikian, beliau tetap berusaha untuk bisa datang ke Qadian. Hadrat Muslim Maud bersabda, kami ingat ketika kami kecil, kedatangan Munshi Shahab ini seperti layaknya orang yang sudah lama tidak ketemu, bertahun-tahun, lalu bertemu setelah sudah lama berpisah. Jadi sedemikian rupa nampak kerinduan yang dalam diri beliau kepada Qadian. Ketika disampaikan kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam oleh seorang sahabat lain, jadi Munshi Sahib adalah orang yang bisa kadang bisa menakut-nakuti hakim atau bos beliau. Beliau pernah mengatakan kepada bosnya, seorang hakim, berikan saya izin untuk bisa ke Qadian.
Munshi Sahib pada saat itu tengah sibuk. Lalu beliau mengatakan kepada bosnya, izinkan saya ke Kadian. Saya harus pergi ke sana. Tapi sang bos mengatakan, pekerjaan banyak, saya tidak bisa memberikan cuti sekarang. Munshi Sahib mengatakan, oke, kalau begitu silakan, pekerjaan banyak, tidak perlu kasih cuti kepada saya, tapi saya akan menyibukkan diri dengan, saya akan mendoakan buruk untuk ini, jika Tuhan tidak memberikan izin kepada saya. Lalu, bos beliau, seorang hakim, mendapatkan kerugian akibat dampak dari doa itu, sehingga beliau merasa ketakutan. Sehingga dampaknya, ketika hari Sabtu tiba, mengatakan kepada orang-orang di pengadilan, segera tutup pekerjaan untuk hari ini, karena Munshi Rode Khan Sahib, kereta beliau akan segera berangkat, tepat waktu jam sekian misalnya. Takut terlambat beliau. Jadi begitu sang hakim ini, bos beliau ini, ketika Munshi Sahib ingin pergi ke Kadian, pasti beliau memberikan izin. Silakan pergi ke Kadian. Karena beliau sangat ketakutan dampak dari doa yang pernah terjadi seperti itu. Jadi inilah dampak dari doa beliau, sehingga bisa membuat gentar orang lain pun, yang non-muslim sekalipun. Kita pun hendaknya memperhatikan hal ini, dan hendaknya kita tingkatkan jalinan dengan Allah Ta'ala. Saya akan sampaikan beberapa referensi dari Hadrat Masih Maud salam yang diriwayatkan oleh Hadrat Muslim Maud anhu untuk ketinggian kenaikan rohani kita dan tarbiyat kita. Penting sekali. Di dunia banyak sekali orang beragam dalam hal kepekaannya, sensitivitasnya. Ada yang cepat emosi, ada yang kurang. Ada yang disebabkan beberapa kondisi atau musim, sehingga dia terbiasa dengan sesuatu kebiasaan. Ada yang terbiasa keras, seolah-olah disebabkan karena tidak biasa, sehingga dia lebih sensitif atau peka di dalam tabiatnya. Walhasil, dingin, panas, bau, wangi, disebabkan oleh kurang atau lebihnya di dalam sensitivitas tadi. Ini adalah bagian manusia yang bisa menzahirkan perbedaan-perbedaan ini. Dan kebanyakan di dalam diri manusia ada perasaan seperti ini. Panas maupun dingin, bau ataupun wangi. Dan mereka yang tidak merasa hal ini, dia tidak bisa membuktikan bahwa bahwa sesuatu ini tidak memberikan dampak. Terkadang orang yang biasa tinggal di musim dingin, di atas es, orang-orang menggigil kedinginan, orang itu biasa saja, tanpa kaos kaki pun bisa hidup, dan terkadang mereka tanpa kaos kaki. Sedangkan orang yang tidak biasa harus selimut dan kaos kaki dan sebagainya. Tapi tidak berarti bahwa tidak dingin atau tidak berdampak, tapi karena dia sudah terbiasa dengan kondisi dingin seperti itu, tinggal di daerah kutub es misalnya. Jadi ini memiliki dampak kepada kepekaan, dan ini perbedaannya nampak. Bagaimanapun, Hadrat Muslim Maud berkenaan dengan perbedaan kepekaan ini, beliau memberikan contoh duniawi. Beliau bersabda, Hadrat Masih Maud Islam bersabda, ada beberapa penduduk kota sedang ngobrol bahwa biji wijen ini panas katanya. Tidak ada yang mampu makan biji wijen seperapat banyaknya. Jika ada yang makan, biasanya dampaknya membuat orang sakit. Tidak mungkin ada orang yang bisa makan seperempat kilo misalnya biji wijen. Ketika obrolan, ada seorang yang mengatakan, jika ada orang yang bisa makan seperempat kilo misalnya, atau sekian banyak, maka saya akan berikan hadiah 5 rupiah. Ada orang yang lewat yang terbiasa makan biji wijen karena dia biasa bekerja untuk itu.
atau ada tabiat-tabiat yang memang biasa makan biji-bijian itu. Dia seorang petani rupanya, orang yang lewat ini. Mendengar obrolan tadi, sang petani ini berpikiran, aneh sekali orang ini katanya. Makanan yang begitu lezatnya, kalau makan diberikan hadiah 5 rupiah. Lalu dia bertanya, si petani ini, apakah biji-bijian ini dimakan polos atau dengan rantingnya katanya. Karena dia tidak masuk akal buat dia. Dengan bagaimana bisa makan, karena beliau biasa makan biji-bijian, malah diberi hadiah lagi. Makan beliau siap untuk makan biji-bijian tadi dengan rantingnya sekalipun, karena dia sudah terbiasa dengan itu. Sedangkan orang-orang kota tadi, mustahil orang bisa makan biji-bijian sekian banyak. Jadi inilah kepekaan yang berbeda. Jadi ada yang beranggapan mustahil bisa makan 1/4 kilo biji-bijian. Tadi orang petani tadi, jangan-jangan itu saya makan dengan rantingnya pun saya siap. Malahkan itu buah yang lezat menurut beliau. Baru diberikan hadiah, semakin menggiurkan lagi. Jadi, sedemikian rupa perbedaan di dunia ini perbedaan kepekaan tadi. Dan begitupun dalam kehidupan rohani, hukum itu tetap ada. Ada seorang yang lebih berdampak sholatnya, atau ibadah lainnya. Terkadang ada orang yang sholat yang zahir, sholat begitu saja, tidak ada dampaknya buat rohani dia. Yang sholatnya asal, resmi, dia jadikan adat istiadat saja. Sebagai bukti bagi bagian rohani, kesaksian yang akan diterima, yang kepekaannya tadi banyak. Dia yang beribadah, dan zahir dampak dari ibadah itu kepadanya. Di dalam jemaat ini, hendaknya banyak orang-orang yang seperti itu, yang kepekaannya bisa menerima dampak rohani, lalu bisa memberitahukan kepada dunia, sholat yang hakiki itu seperti apa, ibadah yang hakiki itu seperti apa. Jadi perlu untuk menciptakan perasaan tadi, kepekaan tadi terhadap ibadah. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan satu kejadian. Ini Hadrat Khalifatul Masih Awal selalu bersabda, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan ini dari riwayat lain lagi. Tapi dengan kejadian ini bisa diketahui bahwa Hadrat Masih Maud alaihi salam ketika orang-orang yang berilmu, ulama datang kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam, para ulama tadi pun mendapatkan taufik untuk mau baiat kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam. Hadrat Khalifatul Masih Awal selalu bersabda, ada seorang ulama yang pakar dalam ilmu nahu, sorof, dan terkenal di Hindustan, di India pada saat itu. Beliau sederhana, orangnya simple. Dan jika ada orang yang melihat beliau, yang tidak mengenal beliau, orang itu akan mengira bahwa orang ini hanya sebagai tukang rumput saja. Sangat sederhana orang ini, simple. Nama beliau adalah Maulwi Khan Malik Sahib. Beliau mendengar kabar berkenaan pendakwaan Hadrat Masih Maud alaihi salam, lalu beliau datang ke Qadian, mendengar perkataan Masih Maud alaihi salam, lalu beriman baiat. Ketika beliau pulang ke Lahore, beliau beriradah untuk berjumpa dengan Maulwi Ghulam Hussain Sahib. Maulwi Ghulam Ahmad Sahib sedang memberikan daras di Masjid Syahi, dan beliau pernah menjadi murid dari Maulwi Ghulam Saghir. Maulwi Ghulam Ahmad pun seorang ulama yang terkenal, karena Maulwi Ghulam Ahmad Sahib pun kondisi hartanya banyak, karena banyak muridnya pada saat itu. Ketika Maulwi Khan Malik Sahib sampai di Syahi Masjid, para mahasiswa di sana tidak tahu orang ini selevel apa ilmunya. Karena pakaian beliau sangat sederhana, dan orang-orang dapat mengira dari penampilannya ini orang biasa-biasa saja, bukan ulama.
Karena sangat sederhana orangnya. Ketika ditanyakan, Tuan, dari mana Tuan asalnya? Beliau bersabda, saya dari Kadian. Beliau heran dan bertanya, dari Kadian? Ya, dan saya dari Kadian. Kenapa? Tuan heran. Saya pergi untuk menjadi murid Mirza Sahib, Hatmat Masih Maud alaihissalam. Tuan ini seorang alim, ulama besar. Apa yang Tuan lihat dari Mirza Ghulam Ahmad Sahib di Kadian, sehingga Tuan mau menjadi muridnya? Lalu beliau dalam bahasa Punjabi menjawab, kamu bekerja saja. Kamu tidak bisa membaca qala yaqulu dengan baik. Sudah mengeluh seperti itu. Karena Maulwi Ghulam Hussein Ahmad Sahib, beliau ulama terkenal. Karena itu ketika beliau mengatakan seperti itu, para murid beliau emosi, marah, dan berkata kepada Maulwi Khan Sahib, orang tua, apa yang telah kamu katakan ini? Maulwi Ghulam Ahmad Sahib melarang para muridnya, diam kalian. Apa yang dia katakan memang benar seperti itu. Jadi orang yang memiliki fitrat baik seperti itu, pergi kepada Masih Maud alaihissalam, meskipun ulama besar, beliau tetap baiat kepada Masih Maud alaihissalam. Mereka tidak bangga dengan ilmunya. Mereka baiat kepada Masih Maud alaihissalam. Begitu juga Hadrat Muslim Maud meriwayatkan suatu kejadian. Pada zaman Hadrat Masih Maud alaihissalam, ada seorang Arab, karena orang-orang ini biasa banyak bertanya, sehingga ketika mau pergi dari sana, Hadrat Masih Maud alaihissalam memberikan ongkos. Lalu orang tadi bertanya, saya mendengar kabar bahwa Tuhan mendakwakan sebagai Masih Maud. Saya bukan datang untuk meminta ke sini. Karena setelah melihat hal itu, orang itu biasa meminta orang-orang ini. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, Tuhan tinggal beberapa hari di sini. Lalu Masih Maud alaihissalam menunjuk beberapa orang untuk menabligi orang-orang ini. Lalu diskusi beberapa hari, tapi tidak berdampak, tidak ada kesan apa-apa. Lalu orang-orang yang bertablig tadi mengusulkan kepada Masih Maud alaihissalam, orang ini cukup keras, tidak nampak seperti orang-orang yang biasa meminta. Dia mengetahui kebenaran. Seperti sekarang, orang-orang Arab yang menjadi Ahmadi, mereka hendaknya didoakan, karena tidak bisa faham dengan hanya tabligi saja. Lalu beliau berdoa, Masih Maud alaihissalam, lalu diberikan jawaban, dalam doa itu, bahwa beliau akan mendapatkan taufik hidayat. Lalu, pada paginya beliau baiat dan pergi pulang. Pada kesempatan naik haji, beliau tabligh kepada banyak kafilah. Ada sebuah kafilah, segrup kafilah memukuli beliau karena mereka ditablighi. Jadi ketika Allah Ta'ala membuka dada seorang, maka terbukalah orang itu. Sedemikian rupa gejolak mereka untuk bertabligh sehingga mereka tidak takut dengan apa-apa, meskipun dipukulin sebagainya. Lalu beliau bersabda lagi, pada zaman Hadrat Masih Maud alaihissalam, di Amerika ada seorang barat yang baiat menerima Islam. Namanya adalah Alexander Russell Webb, nama beliau. Beliau bekerja di Embassy Amerika, kedutaan besar. Selebaran Masih Maud yang berbahasa Inggris ketika dikirim ke Amerika, lalu timbul gerakan dalam dirinya setelah membaca itu untuk masuk Islam. Lalu mulailah koresponden dengan Hadrat Masih Maud alaihissalam, yang akhirnya beliau baiat masuk ke dalam jemaat. Dan beliau mewakafkan diri untuk menyebarkan Islam setelah itu. Lalu beliau datang ke India pada saat itu dan berkeinginan untuk berjumpa dengan Masih Maud alaihissalam. Tapi para maulwi mengatakan kepada orang ini, jika kamu bertemu dengan Mirza Sahib, maka umat muslim yang lainnya tidak akan memberikan sumbangan kepada kamu untuk bertabligh. Apapun program kamu, tidak akan kami dukung, tidak akan kami berikan
sumbangan. Karena ada olok-olokan tadi, sehingga orang Barat ini tidak jadi bertemu dengan Masih Maud alaihissalam. Tapi beliau pergi dengan sedih pula karena umat muslim yang lainnya tidak mendukung orang Amerika ini. Masih Maud pernah bersabda bahwa muslim akan mendukung kamu, tapi buktinya umat muslim tadi tidak mendukung. Lalu beliau menulis kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, saya tidak menuruti nasihat Tuhan, saya mendapatkan musibah, katanya. Seperti yang Tuhan katakan bahwa tidak ada penghormatan agama di dalam diri umat muslim saat ini. Tapi saya tidak percaya pada saat itu, sehingga saya mahrum untuk berjumpa dengan Tuhan. Bagaimanapun beliau sampai akhir hayat beliau tetap menjadi muslim, terus sebagai muslim, dan terus hubungan baik dengan Masih Maud alaihissalam. Beliaulah muslim pertama di Amerika. Masih Maud bersabda, saya sampai ini melihat dibanding negara-negara Eropa, di Amerika lebih banyak, dan itu di negeri-negeri Barat. Tapi di Amerika kemajuan ini lebih nampak. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk terus mencari orang-orang yang berfitrah baik seperti ini. Dan harus ada upaya yang kuat untuk mentarbiyati ini. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, bagaimana harapan beliau semoga menjadi hakikat kebenaran. Di zaman ini banyak sekali yang menjadi Ahmadi di Amerika sebetulnya, dan mereka teguh dalam keahmadiyahannya. Tapi banyak juga dari mereka, keturunan mereka di kemudian hari, yang tidak terus teguh dalam keahmadiyahan karena keduniawian mereka atau karena kurangnya rabtah, tarbiyat. Hendaknya diupayakan oleh jemaat untuk terus mentarbiyati mereka, rabtah dengan mereka. Hadrat Masih Maud alaihissalam, bagaimana hubungan beliau, keakraban beliau dengan anak-anak beliau, bagaimana beliau memperhatikan tarbiyat anak-anak. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu bersabda dalam hal ini, cara tarbiyat yang baik adalah mengajarkan permainan kepada mereka. Jadi dengan permainan tadi bisa timbul tarbiyat. Ketika masih kecil perlu disampaikan cerita-cerita, kisah-kisah. Untuk orang dewasa cukup dengan nasihat. Tapi untuk anak-anak, untuk menciptakan rasa ketertarikan, disampaikan kisah-kisah yang Hadrat Masih Maud pun sering menyampaikan kisah-kisah, cerita-cerita. Kadang cerita Hadrat Yusuf, kadang cerita Hadrat Nuh, kadang cerita Hadrat Musa, beliau ceritakan kepada anak-anak. Ketika bagi kami merupakan kisah-kisah, meskipun itu kisah yang benar. Kisah Alif Millah juga beliau sampaikan kepada kami. Itu terdapat pelajaran yang sangat bermanfaat buat anak-anak. Ada juga banyak juga contoh-contoh lain, kisah-kisah. Jadi, cara yang terbaik untuk taklim adalah kisah-kisah tadi, cerita-cerita. Meskipun banyak di antara kisah-kisah tadi yang sia-sia, tapi banyak juga kisah-kisah yang sangat bermanfaat, mengandung pelajaran. Ketika umur anak-anak masih kecil, maka diberikan ajaran seperti ini. Ketika mereka dewasa, maka untuk anak-anak adalah bermain. Hendaknya ketika anak-anak ingin main di luar, izinkan main. Terkadang mereka mendapatkan taklim dengan melalui permainan tadi. Kehidupan, maksudnya, kisah-kisah tadi zamannya adalah sebelum masa-masa ini. Bermain. Jika orang tua ini menyatu untuk memberikan tarbiyat, menciptakan persahabatan dengan anak, memberikan tarbiyat yang baik, bergabung dengan mereka, akrab, maka akan banyak sekali permasalahan tarbiyat yang akan diselesaikan dengan cara-cara seperti ini. Lalu Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menyampaikan mengenai hal ini. Cerita-cerita yang disampaikan ketika masih kecil tujuannya adalah supaya anak-anak tidak ribut atau jangan sampai menyanyiakan waktu orang tua. Terkadang itu yang jadi tujuan para orang tua. Atau kisah-kisah ada juga yang
jika memberikan manfaat, itu lebih baik lagi kisah-kisah tadi. Terkadang orang-orang supaya mengalihkan perhatian anak, supaya anak tidak ribut, diberikan iPad atau handphone atau dudukan di komputer di depan TV supaya anak-anak tidak mengganggu orang tuanya. Terkadang itu cara-cara yang digunakan oleh orang tua. Memang terkadang ada kisah yang baik, tapi banyak juga yang sia-sia dalam TV-TV seperti itu. Hendaknya ditemani oleh orang tua. Begitu juga yang di bawah umur 2 tahun, dokter mengatakan terkadang mereka mulai condong kepada suatu arah. Muslim Maud bersabda, sebagaimana Hadrat Masih Maud alaihissalam sering menyampaikan cerita-cerita kepada kami, manfaatnya adalah nanti akan bisa dirasakan. Kalau pada saat itu tidak beliau menceritakan cerita, maka kami ribut dan beliau pun tidak bisa bekerja. Jadi terkadang beliau menyampaikan kisah-kisah supaya kami tidak ribut. Lalu pada malam hari untuk menarik perhatian, ketika beliau selesai dari bekerja, beliau menyampaikan cerita-cerita kepada kami, lalu kami tertidur sehingga beliau bisa meneruskan bekerja. Anak-anak tahu apa? Bahwa orang tua melakukan pekerjaan yang besar. Ketika tidak disampaikan sesuatu yang menarik bagi mereka, dia terus ribut anak-anak ini. Dan tujuan dari disampaikannya kisah-kisah tadi, anak-anak bisa tidur. Pada masa itu, ada beberapa sehingga orang tua pun jadi kurang hubungannya dengan anak-anak. Ini pun harus diberikan perhatian. Jangan sampai kurang, hilang keakraban tadi. Beliau bersabda, ini diakui bahwa pentingnya kisah-kisah tadi, cerita-cerita tadi, meskipun terkadang hanya sementara manfaatnya, anak-anak hanya tertarik lalu tidur. Dan tujuan orang tua supaya waktu kami tidak sia-sia katanya. Lalu terlentangkan, diceritakan kisah-kisah. Lalu supaya dia bisa bekerja atau keluarga lain bisa bekerja. Jika disampaikan kisah-kisah yang, tapi kalau niatnya hanya sedemikian itu, dengan disampaikan kisah yang asal-asalan saja bisa. Tapi bukan seperti itu maksudnya. Berikan kisah-kisah yang bermanfaat buat anak-anak. Menjawabkan masalah hal ini, hendaknya persahabatan tadi terus dijalin supaya tidak timbul keburukan dalam diri anak-anak, kerusakan. Muslim Maud bersabda, Hadrat Masih Maud alaihissalam selalu bersabda bahwa ada seorang, ini hikayat lama, ada seorang yang bersahabat dengan beruang. Dia memelihara beruang itu. Karena itu beruang tadi bersahabat dengan orang itu. Meskipun ini sebuah hikayat yang untuk menyampaikan kebenaran, hakikat sebetulnya tujuannya. Meskipun orang bersahabat dengan beruang, tapi ketika saya mendengar hikayat dari Masih Maud alaihissalam, maksudnya adalah tujuan untuk menyampaikan hakikat. Ini merupakan kisah untuk memberikan nasihat tujuannya sebetulnya. Karena itu saya katakan, jangan sampai ada penentang yang melontarkan keberatan. Bagaimana orang-orang bodoh ini katanya bahwa bagaimana ada beruang bisa duduk dengan manusia. Ini sebetulnya hanya untuk memberikan pelajaran saja. Maksudnya adalah, terkadang sebagian orang melakukan perbuatan seperti binatang itu. Seperti raja ketika raja menyampaikan, beruang tadi menjadi teman si orang ini dan biasa datang kepada orang itu. Suatu ketika orang ini ibunya sakit dan si beruang tadi, si anak tadi mengipas-ngipasi ibunya. Karena dia harus pergi, dia mengatakan kepada si beruang, kamu kipasi ibu saya ya, karena saya mau pergi. Lalu mulailah dikipasi si ibunya itu, tapi karena manusia dan hewan beda, dan dia tidak bisa menggerak-gerakkan tangannya seperti manusia,
lalu dia mengusir lalat, lalu lalat datang lagi kepada si ibu yang sedang sakit tadi berkali-kali sehingga mengganggu si ibunya. Lalu untuk mengobatinya, dia membawa batu, memukul lalat yang sedang berada di atas si ibu itu. Lalat mati, tapi si ibunya pun menjadi luka berat. Jadi maksudnya adalah banyak orang bodoh bersahabat dengan seseorang, tapi tidak tahu cara-cara bersahabat. Terkadang untuk simpati kepada orang itu, padahal itu merupakan kehancuran. Kalau memang betul-betul teman tadi bersimpati, maka tidak akan membawa kepada kekafiran. Tapi terkadang ada sahabat yang baik, dia melarang dari kecondongan kepada yang buruk. Bagaimana Rasulullah SAW menarik perhatian mengenai persahabatan ini? Jadi beliau bersabda, tolonglah orang lain meskipun dia zalim atau yang dizalimi. Ada sahabat bertanya, bagaimana Tuhan? Apakah kita menolong orang yang zalim juga? Beliau bersabda, maksud menolong di sini adalah hentikanlah kezalimannya, tolonglah dia. Jadi maksudnya adalah bukan pula kita menolong membabi buta teman dalam berbagai kondisi dan berjalan sesuai dengan kehendaknya. Maksudnya adalah melainkan untuk manfaat teman, meskipun kita harus bertentangan dengan teman, lakukanlah itu. Bertolak belakang, jika kalian tidak melakukan itu, maka teman kalian akan rusak, akan sampai kerugian kepada teman itu. Terkadang orang-orang tidak paham akan hal ini. Hazrat Muslim Maud memberikan satu misal dalam hal ini. Ada seorang yang sedang berselisih, bertengkar, temannya tanpa berpikir, bukan untuk memperlihatkan persahabatan yang palsu, dia mulai ikut serta, turut campur dalam perselisihan itu, orang ketiga ini. Maksudnya adalah niat fitrat yang baik, lalu orang yang sedang berselisih tadi selesai dari perselisihannya, keluar dari, tapi orang yang ketiga yang ikut campur untuk menyelamatkan, justru dia menjadi murtad. Jadi persahabatan, ketika dia bisa mendekatkan kepada Allah Ta'ala, memberikan manfaat kepada kawan, terkadang kehancuran tadi kita dapatkan dari pertemanan tadi. Jadi hendaknya kita menggunakan akal dalam persahabatan ini dan mengontrol emosi kita. Hadrat Muslim Maud bersabda, saya ingat Hadrat Masih Maud alaihissalam selalu menyampaikan bahwa ada beruang, dia berteman dengan seorang manusia, istrinya selalu melaknatnya. Apakah kamu manusia? Kamu berteman dengan beruang? Lalu karena begitu si istri tadi menghina sang suami, mengatakan sehingga si beruang pun mendengar. Lalu beruang tadi membawa pedang, mengatakan pada si suami tadi, pukullah kepala saya, katanya. Ini maksudnya untuk menceritakan bahwa ada orang yang tampak wajahnya seperti fitratnya seperti beruang atau manusia. Meskipun dikatakan manusia, tapi kelakuannya seperti hewan. Si suami tadi mengingkari, tapi si beruang memaksa, pukul saya dengan pedang ini kepala saya. Lalu dipukullah dengan pedang si kepala beruang tadi. Lalu berdarah, lalu pergi ke hutan. Setahun kemudian dia datang, lihatlah apakah ada bekas pedang di kepala saya. Tidak ada, katanya, kata si laki-laki ini. Lalu beruang mengatakan, karena di hutan ini banyak sekali tanaman-tanaman yang saya gunakan untuk mengobati, sehingga sembuh, tidak ada bekasnya. Tapi perkataan istri kamu yang menyinggung perasaan saya sampai sekarang masih membekas. Jadi terkadang lidah itu lebih tajam daripada pedang sekalipun. Dan sampai-sampai tidak bisa dilupakan saking sakit hatinya. Jadi untuk kedamaian lingkungan, masyarakat, hendaknya setiap orang memperhatikan hal ini. Kita harus memperhatikan emosi orang lain, jangan membabi buta kita kesana kemari menyampaikan. Di sini ada satu pelajaran kita harus ingat senantiasa.
setiap Ahmadi. Hadrat Masih Maud salam setelah beriman kepada Masih Maud salam, setiap Ahmadi wajib untuk menjaga keimanannya. Setelah itu, terkadang hal-hal yang sepele yang bisa menyia-nyiakan keimanan kita. Ada seperti yang saya katakan, ada seorang yang untuk menolong temannya, justru niat menolong dia malah menjadi kafir, murtad. Karena tidak, terkadang dia berkata sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah Ta'ala sehingga keimanannya menjadi sia-sia. Jadi hendaknya kita senantiasa introspeksi diri. Hadrat Muslim Maud bersabda, dalam kisah Hadrat Musa ada permisalan. Hadrat Masih Maud salam berkali-kali menyampaikan kisah ini. Beliau menceritakan ketika Hadrat Musa keluar dari Mesir, di jalan berjumpa dengan Amalik dari keturunan Tulu, dikatakan bertentangan dengan kaum Israel saat itu. Rajanya mendapatkan bahaya bahwa kami akan kalah, katanya. Jadi ada seorang yang suci di sana. Raja minta doa kepada orang suci ini, dan orang suci mendapatkan ilham. Saya mendapatkan ilham bahwa Musa ini seorang Nabi Allah Ta'ala. Jika saya mendoakan buruk untuk Musa ini, maka saya dilarang oleh Allah Ta'ala. Lalu raja tadi tetap berusaha untuk membujuk orang suci tadi untuk mendoakan buruk buat Hadrat Musa, seperti yang dilakukan oleh setan kepada Hadrat Adam. Lalu dia memberikan perhiasan kepada istri orang suci tadi, dirayu. Akhirnya, tapi orang suci tadi, Musa ini kekasih Allah Ta'ala, karena itu tidak bisa kita berdoa buruk untuk Musa. Saya berdoa, tapi saya mendapatkan jawaban. Raja tetap memaksa, doalah buruk untuk Musa. Akhirnya dia menerima, dia berdoa buruk, dia merubah tempat-tempat sampai 3 kali. Pada akhirnya, karena memang keimanannya akan sia-sia, orang suci ini, lalu dia berdoa buruk untuk Hadrat Musa. Dia mengatakan, seketika dia berdoa buruk untuk Hadrat Musa, timbullah kerusakan untuk kaum Hadrat Musa alaihissalam. Karena memang akan berdampak doa ini. Karena memang kaum Nabi Musa tadi, kelemahannya, karena kelemahan iman si kaum tadi, sehingga dia mendapatkan kerugian untuk sementara. Dan orang suci ini, memang keimanannya pun berubah jadi hilang. Karena Allah telah melarang jangan berdoa buruk, tapi dia kekeh berdoa, orang suci ini, dan dia mendapatkan hukuman di masa yang akan datang, disebabkan karena berdoa buruk pada Musa, sehingga kesuciannya dicabut oleh Allah Ta'ala. Kedekatan dengan Allah Ta'ala dihilangkan. Hadrat Muslim Maud bersabda, meskipun ini merupakan kisah, maksudnya adalah seperti halnya merpati hilang dari tangan kita, begitu juga keimanan keluar dari hatinya. Jadi, karena keimanan ini datang dengan kerja keras dan pergi dengan sepele saja. Beriman, mengakui sesuatu, ini didapatkan dan kemajuan dalam keimanan didapatkan dengan kerja keras. Tapi dengan hal sepele, dengan satu kalimat saja, dia mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan Allah Ta'ala, imannya bisa hilang. Jadi penting sekali supaya manusia setiap saat berhati-hati, introspeksi diri, mengevaluasi. Berkenaan dengan zikir ilahi, Hadrat Masih Maud salam, Hadrat Muslim Maud pernah bersabda, Hadrat Masih Maud salam selalu menceritakan seorang suci dalam bahasa Farsi, artinya adalah tangan manusia hendaknya sibuk, tapi hatinya tetap tercondong kepada Allah Ta'ala. Ada seorang suci lagi, ada seorang bertanya kepada beliau, berapa kali saya harus mengingat Allah Ta'ala? Orang suci mengatakan, kamu menyebut nama kekasih dengan menghitung-hitung. Jadi maksudnya adalah, jangan dihitung-hitung, tidak terhitung. Manusia
sedemikian rupa terpisah dari kesibukannya. Tapi karena kedua kondisi ini perlu, cara yang benar adalah dalam kondisi yang ditetapkan, hendaknya kita berzikir ilahi dengan waktu yang khusus. Hendaknya mengeluarkan waktu untuk berzikir. Dan yang tidak ditentukan pun waktunya, hendaknya kita pun mengingat Allah Ta'ala. Meminta fazal dan ihsan Allah Ta'ala. Sebutkanlah itu. Zikirkanlah itu senantiasa. Mendengar permasalahan kerohanian dan mengingat lalu mengamalkannya, ini merupakan harus diperhatikan oleh setiap Ahmadi. Mendengarkan khutbah, mendengarkan ceramah dalam acara-acara tarbiyat, atau membaca buku jemaat dan mendapatkan manfaatnya. Tapi jika tidak mengingat, tidak mengamalkan, tidak bisa memberikan manfaat dari itu. Hazrat Muslih Maud bersabda, Hazrat Muslih Maud alaihissalam memberikan pidato berkali-kali kepada para wanita. Beliau berhari-hari menyampaikan pidato di hadapan para wanita. Beliau bersabda, kita harus menguji para wanita supaya kita bisa mengetahui apakah para wanita ini faham apa yang saya sampaikan. Ada seorang wanita datang dari dalam. Beliau bertanya kepada wanita itu, coba kamu jawab, saya memberikan ceramah selama 8 hari. Apa yang saya sampaikan selama 8 hari ini? Perempuan tadi mengatakan, itulah yang Tuhan sampaikan. Tuhan menyampaikan perkataan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tidak ada yang lain. Beliau sangat sedih mendengar jawaban itu, sehingga beliau menghentikan pidato itu. Lalu bersabda, para perempuan kita terdapat kelemahan, kelalaian di dalam diri mereka. Mereka perlu diberikan ilmu-ilmu dasar. Tidak ada kemampuan bagi mereka untuk menangkap hal-hal rohani yang tinggi. Begitu juga kondisi para laki-laki. Saya katakan bahwa begitupun kondisi para laki-laki sebetulnya. Terkadang sebaliknya, terkadang wanita lebih mengetahui, lebih paham keilmuan agama daripada laki-laki. Ketika mereka mengajarkan kepada para suaminya bahwa amalkanlah ini, tapi terkadang suami mengeluh mengatakan, agama mengatakan banyak hal, tapi kami tetap tidak akan berubah, kami akan lakukan sesuai dengan keinginan kami. Jadi, ketika hal seperti ini muncul, maka akan timbul degradasi terus-menerus. Dan dia akan terjauh dari agama, orang yang seperti itu. Jadi, Hazrat Muslih Maud bersabda, lihatlah para sahabat. Bagaimana siang malam mereka mendengarkan sabda-sabda Rasulullah SAW. Dan mereka siap untuk mengamalkannya. Hal-hal sabda yang kecil sampai yang besar. Tidak hanya mereka menyebarkan, mereka pun mengamalkan apa yang Rasulullah SAW sabdakan. Bagaimana kitab-kitab Masih Maud alaihissalam membaca buku-buku itu dan mengambil manfaat. Ini merupakan salah satu kewajiban anggota jemaat. Ingatlah, bukan untuk hanya mengambil kelezatan saja dari ini, tapi mengambil faidah dan dengan niat untuk mengamalkan. Berikanlah perhatian untuk itu. Jika meskipun kalian membaca Al-Quran hanya untuk mengambil kelezatan saja, kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi jika kamu merenungkan itu, sifat-sifat Allah Ta'ala, dan meskipun kamu hanya menyebutkan subhanallah 1 kali saja, maka itu akan mengantarkan kamu ke arah yang ketinggian. Hazrat Masih Maud alaihissalam pernah bersabda dalam satu majlis, terkadang kami tasbih, 1 tasbih saja bisa membawa kita ke ketinggian yang tidak terujung. Saya tidak ada dalam acara itu. Ada seorang pemuda mendengarkan hal itu, mengatakan kepada saya, Tuhan tidak tahu apa yang dikatakan oleh Hazrat Sahib sekarang, Masih Maud alaihissalam. Pemuda tadi tidak ada pengalaman, tapi umur saya 16-17 tahun pada saat itu, tapi saya berpengalaman. Ketika saya mendengar dari si pemuda itu, memang seperti itu betul. Saya banyak sekali melihat, dan saya mengatakan subhanallah 1 kali dari lidah saya, hanya 1 kali saja, saya merasakan rohani saya melambung tinggi. Keluar dari hati, subhanallah tadi, bukan dari mulut saja. Pemuda tadi mengatakan dengan nada hinaan, la haula wala quwata. Karena dia tidak pernah merenungkan dengan serius topik subhanallah tadi.
Meskipun dia mengatakan subhanallah bertahun-tahun, tidak ada pengaruhnya buat orang seperti ini. Tapi bagaimana saya, meskipun saya mengatakan subhanallah satu kali saja, saya merasakan yang luar biasa. Dulu saya seperti apa, sekarang saya seperti apa. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan topik ini begitu indahnya. Meskipun saya tidak membaca Bukhari pada saat itu, tapi bagaimana beliau bersabda dalam kalimatani habibatani rahmani khafifatani ala lisani. Dua kalimat yang dicintai oleh Allah Ta'ala, ringan di mulut, dan manusia bisa mengeluarkan dengan mudahnya, tidak ada beban untuk mengeluarkan ringan itu. Sakilatani fil mizani. Tapi bobotnya pada hari kiamat ketika ditimbang amalan kita, maka akan memberatkan kita untuk amalan kita. Dan ke arah mana beban tadi, maka akan mencondongkan ke itu timbangannya. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Saya terbiasa membaca kalimat ini dan saya melihat terkadang suatu ketika dengan mengatakan kalimat ini, ruh saya sampai melambung tinggi dalam kerohanian. Jadi yang terbenarnya, yang sebetulnya adalah dengan penuh keseriusan, perenungan, kita merenungkan hukum-hukum Allah Ta'ala, perintah-perintah Allah Ta'ala, dan berupaya untuk mengamalkannya. Itulah yang terpenting. Jadi inilah hakikat. Terkadang, dari hati keluar tasbih tahmid, dan nampaknya rasa-rasanya memberikan dampak. Kita rasakan itu. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita, di mana kondisi diri kita soal menciptakan kekuatan amaliyah dalam diri kita dan menjadikan kita orang-orang yang meraih keridhaannya, dan kita menjadi orang-orang yang menyampaikan tasbih dan tahmid yang bisa membawa ruh kita kepada ketinggian, keluhuran, dan kita mendapatkan qurub Allah Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله